Nah, sekarang kita lanjut ke data continue ya, atau perubahan continue. Masih di awal membuat tabel sebaran frekuensi. Nah, jadi bedanya sebaran frekuensi ini kita akan membuatnya menjadi grup data ya, atau data kelompok ya. Jadi dari 59 siswa ini kita mau tahu lamanya jam tidur mereka itu setiap siswa itu berapa gitu. Di sini ada yang paling minimum itu 4,5 jam sampai dengan 10 jam yang paling lama. Nah, untuk langkah pertama kita akan menentukan nilai minimum dan maksimum, kemudian panjang interval kelas, misalkan diberikan ya di sini sudah diketahui 1,1. Nah, saya ingin menekankan lagi untuk kita membuat batas kelas itu baiknya kita menggunakan konsep interval garis bilangan. Seperti yang sudah saya jelaskan di perkuliahan, silakan bisa dipelajari saja. Nah, ini penjelasannya yang sering kita temui seperti ini. Sebaiknya kita menggunakan yang ini saja. Ya. Nah, untuk menentukan kelas ini kita perlu memahami dulu interval garis bilangan. Kenapa? Pentingnya seperti apa bisa dibaca di sini. Sudah dijelaskan ketika kuliah ya. Kita lanjut sekarang fokus ke praktikumnya saja. Kita mau membuat frekuensi dan frekuensi relatif dari setiap kelas ya. Dengan setiap kelas itu ada intervalnya, panjang intervalnya 1,1. Oke. Kita ke Excel-nya. Nah, untuk interval kelas ini setiap kelas itu kan mempunyai batas bawah dan batas atas. Nah, di sini untuk memudahkan kita menghitung, kita buat saja kolom batas bawah, kemudian batas atasnya ya. Agar tidak bingung, kita di sini juga masukkan interval. Nah, interval di sini maksudnya bukan panjangnya ya, tapi interval tutup atau bukanya gitu. Oke, kemudian frekuensi, kemudian proporsi atau frekuensi relatif. Ya. Batas bawahnya kita masukkan 4,5, 4,5. Batas atas kelas 1 itu 5,6. Intervalnya ini masih tutup ya. Interval tutup dua-duanya. Nah, untuk kelas selanjutnya kita tinggal menambahkan saja dari batas bawah yang kelas pertama, ditambahkan 1,1, di enter. Nah, jadi 5,6. Kemudian di-select juga ke kanan, di-drag ke kanan. Nah, sudah otomatis kita blok 2 ini, yang kelas kedua, kita tarik sampai 5 kelas. Nah, sampai batas yang paling atas itu 10. Nah, untuk interval kelas kedua, karena di sini sudah tutup dua-duanya, di sini salah satunya pakai yang buka, yaitu yang kiri ya. Kiri buka, kanan tutup ya. Karena agar nyambung. Jadi lisi 5,6 ini masuk di satu kelas saja. Di kelas yang pertama gitu. Kalau di sini pakai interval tutup juga, dia akan saling berpotongan ya. Jadi tidak bisa masuk ke salah satu kelas. Nah, dengan seperti ini akan masuk ke salah satu kelas. Kita samakan saja ke bawah. Nah, ini tercakup semua dari 4,5 sampai 10 jam. Kemudian kita menghitung frekuensi dari masing-masing kelas. Caranya kita menggunakan fungsi COUNTIF sama dengan COUNTIFs. Kenapa nggak pakai yang tanpa S? Karena COUNTIFs ini kita membuat kriteria yang banyak. Nah, kriteria pertama itu dari range ini. Nah, kita select range ini A2 sampai A60. Kemudian titik koma, masukkan kriteria pertama. Nah, kita kan punya batas bawah dan batas kelas. Artinya nilai-nilai yang kita atau yang diperoleh masuk ke dalam kelas ini harus lebih besar dan di antara ini, jadi lebih besar dari batas bawah dan lebih kecil dari batas atas. Nah, lebih besar dan lebih kecil ya. Nah, itu jika kita memakai interval tutup, berarti 4,5 ini setiap batas ini masuk ke dalam kelas tersebut. Jadi untuk yang kurung siku, untuk batas bawah, kita tuliskan ya, kayak kutip dulu, lebih dari sama dengan, kutip lagi.
batas bawah, dan batas bawah. Klik batas bawah yang di sini. Klik sel C2. Nah, lebih dari, jadi range pertama ini lebih dari sama dengan 4,5. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena interval tutup ya, C2, kemudian titik koma lagi, kita masuk kriteria range 2, masih sama dengan kriteria range pertama. Jadi bisa diselect aja. Terus select sampai bawah. Ya, sampai sini. Selesai, masukkan kriteria range 2, masukkan kriteria yang kedua. Jadi beda ya, ini kriteria range atau sebut aja range, dan ini kriterianya. Tadi di kelas pertama sudah lebih dari sama dengan 4,5 ya. Dan berarti yang batas atas itu kurang dari sama dengan. Jangan lupa kutipnya untuk tanda ini. Kurang dari sama dengan, kutip lagi, dan baru masukkan sel. Batas atas, seperti itu. Kurung tutup. Kita enter saja, bismillah. Nah, sudah masuk 7. Ya. Nah, jangan lupa, oke saya pindahkan dulu. Karena ini di sini range, kita akan menarik ke bawah lagi, dan range-nya ini harus kita kunci dulu ya. Range 1 dan range 2, ini di blok range 1, kemudian pencet F4. Nah, untuk mengunci ya, jadi ada dolarnya. Yang range 2 juga kita kunci, F4. Nah, sudah selesai. Ketika kita drag ke bawah, ini range-nya tidak akan berubah. Nah, di sini 17. Tapi di sini perlu diamati karena tandanya yang di kelas 2 sudah interval buka, berarti di sini kita rubah, hilangkan yang sama dengannya, dihilangkan ya. Nah, seperti itu. Jadi agar tidak masuk ke dua kelas yang di perbatasannya ya. Nah, jadi untuk kelas kedua sampai kelima itu sama seperti ini. Yang beda yang pertama saja, ada karena selang tutup atau interval tutup di batas bawahnya. Ini bisa teman-teman drag saja ke bawah. Ya. Nah, dan sekarang sudah sama ya. Frekuensinya sudah sama, totalnya juga ya. Kita hitung saja, totalnya ada sama dengan sum ada 59. Betul? Kemudian membuat frekuensi relatif ya, atau proporsi. Nah, ini juga tidak sulit. 7 dibagi 59, 59-nya dikunci pakai F4 lagi. Nah, sama 11864. Nah, tarik ke bawah. Ini tarik ke pinggir ya. Nah, 1, proporsinya dibuat 3 aja, 3 angka di belakang koma, klik number, pindahkan, kurangi menjadi 3. Nah, ya kita sudah selesai buat tabel sebaran frekuensi.